Kami dari kelompok kosmografi yang beranggotakan Saya Liza Natasha Putri. saya Setia Abdul Latif, Saya Cynthia Dulia Priani. saya Wildan Nabi Roza. Saya Aulia Putri Hidayah. Kami akan menampilkan video tentang mengenal antariksa dan benda langit. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, bersama saya Wildan Nabi Roza dan teman kelompok saya yang nanti akan menjelaskan tentang mengenal benda langit yang ada di antariksa. Dalam bagian pertama di video ini, kita akan mengenal salah satu benda langit yang ada di antariksa dan familiar bagi teman-teman. Karena benda langit ini sering kita lihat memancarkan cahaya di siang dan malam hari. So, apakah benda langit ini? Ya, this is stars, atau bahasa Indonesianya yang sering kita sebut dengan bintang. Langsung saja ke pembahasannya tentang bintang. Oke, hal pertama yang akan kita bahas tentang bintang adalah pengertian bintang. Pengertian bintang. Bintang adalah bola plasma besar yang memancarkan cahaya ke seluruh alam semesta. Tahukah kamu kenapa bintang menjadi salah satu benda langit yang dapat memancarkan cahaya? Karena di dalam bintang terjadi yang namanya proses reaksi fusi nuklir dalam inti bintang. Pada inti bintang tersebut, proses perubahan hidrogen menjadi helium dan mengalami proses pembakaran yang membuat bintang bercahaya. Itulah kenapa bintang adalah salah satu benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Dan kita tahu sendiri, dalam tata surya kita terdapat salah satu bintang yang menemani kita ketika siang hari. Apakah itu? Ya, matahari. Matahari adalah salah satu bintang dalam tata surya kita. Dan secara eksponensial atau kelipatan perkembangan jumlah bintang, ada miliaran bintang dalam galaksi di alam semesta. Lalu hal yang menarik dari bintang ini adalah bagaimana para astronom mengetahui usia dan suhu bintang yang secara logika untuk mencapai bintang tersebut butuh miliaran tahun cahaya. Langsung saja ke pembahasannya. Kita masuk ke pembahasan bagaimana astronom mengetahui dan memperkirakan suhu dari sebuah bintang. Jawabannya dari spektrum bintang. Spektrum bintang dihasilkan para astronom dengan meneliti sebuah bintang dengan alat bantu yang dinamakan teleskop. Teleskop mendeteksi bintang, menerima gelombang cahaya, kemudian diteruskan ke dalam prisma kaca mengalami proses dekomposisi cahaya atau penguraian cahaya, kemudian akhirnya dihasilkan sebuah spektrum yang dinamakan spektrum bintang. Spektrum bintang ini dijadikan acuan para astronom untuk mengetahui dan memperkirakan suhu dari sebuah bintang. Ada beberapa acuan yang astronom gunakan untuk mengetahui dan memperkirakan suhu dari sebuah bintang melalui spektrum bintang. Salah satunya dari lembaga Harvard University, yaitu Harvard Spectral Classification yang dipopulerkan oleh Annie James Cannon. Dalam tabel Harvard Spectral Classification ini terlihat dari klasifikasi spektrum bintangnya dari orange kemerahan sampai putih masuk kategori yang cukup panas untuk ukuran bintang dari 2400 sampai 7500 Kelvin. Sedangkan dari warna putih sampai warna biru itu masuk kategori sangat panas untuk ukuran bintang dari 7500 Kelvin sampai lebih dari 30.000 Kelvin. Setelah kita membahas tentang bagaimana astronom mengetahui suhu dari sebuah bintang, kali ini kita membahas tentang bagaimana astronom mengetahui usia dari sebuah bintang. Kita langsung saja ke pembahasannya. Astronom memperkirakan usia dari suatu bintang tidak terlepas dari massa dan rotasi bintang tersebut. Karena dari massa dan rotasi bintang tersebut, astronom bisa memperkirakan usia dari suatu bintang. Semakin besar massa bintang, semakin lambat rotasinya dan semakin pendek usia bintang tersebut. Begitupun sebaliknya, semakin kecil suatu bintang, justru semakin cepat rotasinya, maka semakin panjang usianya.
Dilihat dari tabel Harvard Spectrum Classification, data massa bintang berbanding terbalik dari data perkiraan usia suatu bintang. Kita ambil dari yang terkecil 0,4 massa solar masses mempunyai usia yang sangat panjang, yaitu 10 miliar tahun. Kita ambil massa yang paling besar, yaitu 64 solar masses, mempunyai usia hanya 10 juta tahun. Di sini dapat disimpulkan bahwa semakin besar massa suatu bintang, maka semakin pendek usia bintang tersebut. Begitupun sebaliknya, semakin kecil massa suatu bintang, maka semakin panjang usia bintang tersebut. Oke, pembahasan selanjutnya adalah ciri-ciri bintang. Pada ciri-ciri dasar bintang mempunyai beberapa ciri, yaitu diantaranya adalah kecerahan, warna, suhu permukaan, ukuran, dan massa. Yang pertama ada kecerahan bintang. Kecerahan bintang dipengaruhi oleh besarnya bintang dan luminositasnya. Luminositas adalah jumlah cahaya bintang yang keluar. Jadi, kecerahan bintang tergantung pada luminositasnya. Kemudian ada warna bintang. Warna bintang dipengaruhi oleh suhu permukaan. Apabila suhu permukaan suatu bintang cukup panas, maka warna yang dihasilkan adalah orange kemerahan. Dan apabila suhu permukaan suatu bintang sangat panas, maka warna yang dihasilkan adalah biru. Kemudian ada suhu permukaan. Suhu permukaan bintang dinyatakan dalam skala Kelvin. Dalam teori mutlak, skala Kelvin adalah minus 273,5 derajat Celcius. Bintang kita, matahari, berkisar suhu permukaannya 5500 derajat Kelvin. Selanjutnya adalah ukuran bintang. Matahari menjadi satuan untuk ukuran suatu bintang. Satuan tersebut adalah satu jari-jari matahari. Contohnya adalah bintang Rigel. Bintang Rigel mempunyai ukuran 78 jari-jari matahari. Kemudian ada massa bintang. Sama seperti ukuran bintang, yang menjadi satuan adalah matahari, yaitu satu massa matahari. Contohnya bintang Rigel mempunyai 3,5 massa matahari. Mungkin itu penjelasan dari saya untuk mengenal bintang sebagai benda langit di antariksa. Kemudian nanti akan dijelaskan benda-benda langit lain oleh teman-teman saya. Susunan planet tata surya. Sifat planet berbeda dengan bintang. Planet merupakan benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri, tetapi hanya merefleksikan cahaya matahari. Menurut International Astronomical Audit, planet adalah benda langit yang mempunyai orbit mengelilingi matahari. Planet-planet di tata surya juga memiliki massa dan gravitasi yang cukup sehingga bisa membentuk struktur bulat dan memiliki lintasan orbit yang bersih. Yang pertama yaitu ada Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil di sistem tata surya ini. Selain menjadi yang terkecil, Merkurius juga merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Planet Merkurius memiliki beberapa ciri di antara lain yaitu Merkurius merupakan planet yang memiliki predikat sebagai planet terkecil dan terdekat dari matahari. Berwarna abu-abu, memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari. Terdiri dari 70% logam dan 30% silikat, berdiameter sekitar 4,879 km. Bersuhu 430 derajat Celcius untuk bagian planet yang menghadap matahari dan minus 180 Celcius untuk membelakangi matahari. Yang kedua ada Venus. Planet Venus merupakan planet kedua yang terdekat dari matahari. Karena planet Venus sering muncul pada pagi dan sore hari, planet Venus dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut, biasa dikenal dengan bintang fajar atau bintang senja.
Selanjutnya ada Bumi. Planet Bumi terdiri dari 70% perairan dan 30% daratan. Ciri-ciri planet yang dihuni manusia ini adalah berwarna biru kehijauan, memiliki jarak 149,6 juta kilometer dengan matahari, memiliki diameter 12,742 kilometer, memiliki satu buah satelit alami bernama Bulan. Lalu ada Mars. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis dengan sebagian besar terdiri dari karbon dioksida, argon, nitrogen, oksigen, dan karbon monoksida. Sering disebut sebagai planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan. Jarak antara Mars dan matahari adalah 227 juta kilometer, memiliki diameter sekitar 6.779 kilometer, memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Lalu selanjutnya ada Jupiter. Planet Jupiter juga merupakan planet yang terbesar pada tata surya. Ciri-ciri dari planet Jupiter ini merupakan planet terbesar pada tata surya. Memiliki warna yang tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna orange dan putih. Merupakan planet yang memiliki satelit terbanyak pada tata surya, yaitu sebanyak 67 satelit. Selanjutnya ada planet Saturnus. Selain menjadi planet yang beredar pada urutan ke-6 dari matahari, Saturnus juga terkenal dengan cincin yang mengelilinginya. Cincin yang mengelilingi Saturnus ini merupakan gumpalan es yang melayang dan mengelilingi atmosfer planet. Berikut adalah ciri-ciri planet Saturnus berwarna kuning pucat. Memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya. Jarak planet Saturnus dan matahari adalah sejauh 1,4 miliar kilometer. Berdiameter sebesar 116.463 kilometer dan memiliki satelit sebanyak 56 satelit. Selanjutnya ada planet Uranus. Uranus merupakan planet yang memiliki suhu terendah dan terdingin yaitu sekitar minus 224 derajat Celcius, berwarna biru muda dan memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertikal. Berdiameter 50.724 km, memiliki satelit sebanyak 27 buah satelit. Selanjutnya ada Neptunus. Merupakan planet yang berwarna biru, memiliki jarak sejauh 4.450 juta kilometer dari matahari. Memiliki diameter 49.530 km. Dikelilingi oleh 8 buah satelit, diantaranya adalah Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Jadi selanjutnya ada satelit. Apa aja sih yang dibahas di video ini tentang satelit? Yaitu ada pengertian dari satelit, fungsi satelit, jenis-jenis satelit, serta kekurangan dan kelebihan dari satelit tersebut.
Jadi yang pertama kita bahas itu ada apa itu satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit benda langit dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Satelit juga dapat disebut sebagai alat elektronik yang mengorbit bumi yang mampu bertahan sendiri. Satelit juga bisa diartikan sebagai repeater yang berfungsi untuk menerima sinyal gelombang microwave dari stasiun bumi, ditranslasikan frekuensi, kemudian diperkuat untuk dipancarkan kembali ke arah bumi sesuai dengan convergence-nya, yang merupakan lokasi stasiun bumi tujuan atau penerima. Lalu yang kedua itu kita membahas tentang jenis-jenis satelit. Jenis-jenis satelit itu ada dua jenis. Yang pertama ada satelit alami dan satelit buatan. Yang pertama, satelit alami yaitu benda-benda luar angkasa alami atau bukan buatan manusia yang mengorbit pada sebuah planet atau benda lain yang lebih besar daripada dirinya. Salah satu contohnya, satelit alami yang dimiliki bumi adalah bulan. Lalu yang kedua itu, satelit buatan, yaitu benda buatan manusia yang diluncurkan ke luar angkasa dan beredar mengelilingi planet. Salah satu contohnya yaitu satelit buatan yang dimiliki Indonesia adalah satelit Palapa. Satelit buatan memiliki berbagai macam kegunaan seperti untuk tujuan telekomunikasi, mata-mata militer, penelitian, pengamatan bumi, dan benda-benda luar angkasa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh satelit buatan manusia. Selanjutnya yaitu ada kekurangan dan kelebihan satelit. Kelebihannya yaitu yang pertama untuk mencakup telekomunikasi suatu daerah, misalnya Indonesia, hanya diperlukan satu stasiun pengulang, yakni satu satelit saja. Lalu ada pengembangan jaringan bisa cepat, karena tinggal memasang stasiun bumi dimanapun dalam daerah cakupan satelitnya dan segera dapat berhubungan dengan stasiun-stasiun bumi lainnya. Lalu ada kekurangan juga dalam satelit. Yang pertama itu ada besarnya kehilangan atau loss antena antara satelit dan stasiun bumi. Yang kedua ada sistem penerimaan di bumi memerlukan penerima yang sangat peka. Lalu yang terakhir ada seluruh sistem bertumpu kepada satu satelit saja. Sistem sangat peka terhadap kesehatan satelit. Untuk ini, biasanya ada satelit cadangan yang cukup mahal jadinya. Seberapa tinggi posisi satelit dari bumi dan kenapa ia diluncurkan? Sejak 60 tahun, satelit diluncurkan ke luar angkasa. Data teranyar tahun 2017, lebih dari 1.700 satelit aktif di orbitnya. Seberapa tinggi posisinya dari bumi tergantung tugas satelit tersebut. Pada orbit bumi terendah disingkat LEO, satelit bertugas meneliti bumi dari ketinggian antara 200 km hingga 2.000 km. Stasiun Antariksa Internasional ISS mengorbit di LEO dengan ketinggian 400 km dari bumi. Contoh lainnya, akhir Mei lalu satelit misi milik Amerika Serikat dan Jerman, Grace FO, diluncurkan dari Vandenberg, California. Satelit kembar ini bertugas mengukur perubahan distribusi air di bumi. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan gelombang mikro, jarak di antara kedua satelit diukur dengan akurasi hingga 1/1000 mm. Ketika mengorbit, perbedaan tarikan gravitasi yang dipengaruhi massa di bawahnya akan menyebabkan kedua satelit mendekat atau malah menjauh. Dari data satelit inilah bisa dihitung sebaran air di bumi. Pada orbit berikutnya, MEO atau Medium Earth Orbit, satelit yang beroperasi terutama untuk navigasi. Posisinya 35.000 km dari bumi. Salah satunya misi Galileo. Sistem navigasi yang diluncurkan Oktober 2011 itu menggunakan roket pengangkut milik Rusia. Jaringan 18 satelit yang diawasi pusat kendali di Jerman itu mencakup setiap sentimeter permukaan bumi untuk memasok informasi navigasi di bumi. Karena bekerja menggunakan sinyal yang lebih kuat dan memiliki frekuensi lebih banyak dibanding GPS, maka penentuan lokasi pun jauh lebih akurat.
Orbit paling tinggi adalah geostasioner yang berada pada ketinggian 36.000 km dari bumi. Sangat ideal untuk transmisi televisi. Di sini terutama satelit telekomunikasi yang bergerak sinkron dengan rotasi bumi. Satelit di geostasioner bergerak di dalam apa yang disebut box berukuran 100 km persegi. Jarak antar dua satelit sekitar 500 km. Pasalnya, satelit ini sering keluar jalur orbit karena tarikan gravitasi bumi yang tak seragam. Meteor dan hujan meteor. Meteor adalah lintasan cahaya terang di langit yang terjadi karena pencahayaan meteorit masuk ke atmosfer bumi. Meteor habis terbakar sebelum mencapai permukaan bumi. Pecahan meteorit bergerak cepat dari angkasa luar menembus atmosfer bumi. Ketika memasuki atmosfer bumi, meteorit mengalami tekanan yang menghasilkan panas. Panas yang sangat tinggi menghasilkan pijaran sangat terang dan berkilauan. Dari bumi, pijaran itu tampak seperti bintang jatuh. Tahukah kalian, jika setiap hari bumi digempur habis-habisan dari angkasa luar? Gempuran dari luar angkasa memang bukan hal yang asing. Setiap hari, banyak sekali meteorit yang mencapai atmosfer bumi dan mengandung ratusan ton material. Bentuk benda-benda tersebut bermacam-macam, ada yang berbentuk debu sampai ukurannya beberapa kilometer. Benda-benda tersebut meluncur menuju bumi dengan kecepatan lebih dari 11 km per detik. Jika benda-benda yang berupa meteorit tersebut mencapai bumi, maka menjadilah meteorit. Meteor yang tidak habis terbakar di atmosfer akan jatuh ke permukaan bumi sebagai meteorit. Meteorit terbesar ditemukan di Hobah, Namibia dengan berat 60 ton. Kecepatan meteorit yang mencapai atmosfer bumi berkisar antara 10 dan 70 km per detik. Hampir semua meteor, kecuali yang sangat besar, mengalami pengurangan kecepatan akibat gesekan dengan atmosfer sehingga mencapai permukaan bumi tanpa menimbulkan guncangan. Tabrakan meteor ukuran besar ke bumi dapat menghasilkan kawah. Sebagai contoh adalah kawah besar di Arizona, Amerika Serikat dengan diameter 1.200 meter dan kedalaman 200 meter. Kawah itu terbentuk sekitar 50.000 tahun yang lalu oleh meteor besi yang berdiameter sekitar 30-50 meter. Meskipun benda-benda akan mengalami perlambatan setelah memasuki atmosfer bumi, tetapi tetap saja akan menghantam bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Gesekan dengan materi bumi membuat benda tersebut meleleh. Jika benda-benda tersebut pecah menjadi serpihan-serpihan, terbentuklah hujan meteor. Hujan meteor merupakan pemandangan yang sangat indah. Di langit yang gelap, tampak pijaran cahaya berkilauan di langit. Sayangnya, ribuan meteor terlihat berkilauan hanya dalam waktu yang sangat singkat. Hujan meteor Leonid merupakan salah satu hujan meteor yang terkenal. Hujan meteor di sini terjadi sekitar tanggal 16 sampai 17 November tahun 1833. Pada bulan November 1833 terjadi hujan meteor Leonid yang sangat deras selama 1 jam, sekitar lebih dari 35.000. Komet. Komet merupakan benda langit yang sering disebut bintang berekor, yang bergerak bebas di luar angkasa, dan sesekali peredaran komet melintas di sebelah planet bumi, sehingga dapat dilihat oleh manusia dengan kurun waktu tertentu. Dan tahukah kamu fakta unik mengenai komet? Komet juga mengelilingi matahari. Komet tersusun dari partikel debu dan partikel es yang telah membeku. Komet berjalan mengelilingi matahari dengan kecepatan kira-kira 160.000 km per jam. Ini menjadikan komet sebagai salah satu benda tercepat di tata surya kita. Selain itu, sangat mudah terbakar ketika mendekati matahari, sebab material penyusun komet sebagian menguap sehingga membentuk kepala dan ekor komet yang sangat panjang yang bisa sampai jutaan kilometer. Orbit komet yang beda-beda, bahkan ada komet yang menghabiskan masa jutaan tahun untuk satu kali orbit. Jenis-jenis komet. Yang pertama ini ada komet berekor panjang. Komet berekor panjang adalah komet yang memiliki garis lintasan yang sangat jauh melalui daerah-daerah sangat dingin di luar angkasa, sehingga memiliki banyak waktu untuk menyerap gas ke sekitarnya. Ketika tiba di matahari, komet ini melepaskan gas sehingga membentuk ekor panjang. Yang kedua ada komet berekor pendek. Komet berekor pendek memiliki garis lintasan yang sangat pendek, sehingga kesempatan menyerap gas sekitarnya sangat sedikit. Ketika mendekati matahari, ekor ini yang dihasilkan pun pendek.
Komet yang pernah terlihat oleh manusia. Komet Halley yang terlihat pada tahun 1986, Komet de Koch terlihat pada tahun 1941, Komet Hale-Bopp terlihat pada tahun 1997, Komet Ikeyaseki terlihat pada tahun 1965, Komet West terlihat pada tahun 1976, Komet McNaught terlihat pada tahun 2007. Gugus bintang. Gugus bintang merupakan kelompok bintang yang terbentuk dalam awan molekuler yang sama. Dengan begitu, antara satu bintang dengan bintang lainnya di sebuah gugus bintang memiliki kemiripan. Jarak antar bintang pada gugus bintang sangat dekat satu sama lainnya. Sebagai keluarga bintang, mereka merupakan benda langit yang memiliki cahaya sendiri. Hanya saja letaknya cukup jauh dan bentuknya lebih kecil dari matahari. Akibatnya, gugus bintang ini hanya akan terlihat pada suatu wilayah pada malam hari. Jenis-jenis gugus bintang. Yang pertama itu gugus bintang bola dan yang kedua gugus bintang terbuka. Gugus bintang bola. Gugus bintang bola merupakan kelompok ratusan atau ribuan bintang yang berusia sangat tua dan terikat gravitasinya erat satu sama lain. Karena jarak antar bintang yang relatif dekat, gugus ini membentuk seperti bola, di mana kepadatan bintangnya semakin tinggi di bagian tengahnya. Seluruh bintang-bintang yang ada di dalam gugus ini terikat oleh besarnya gravitasi gugus bintang yang menyebabkan bintang-bintang terkonsentrasi ke arah pusat. Contoh dari gugus bola adalah gugus Messier 92. Selanjutnya ada gugus bintang terbuka. Gugus bintang terbuka adalah jenis kelompok bintang yang terbentuk bersama-sama dalam satu awan molekuler yang sama. Jumlah bintang dalam sebuah gugus bintang terbuka biasanya sangat sedikit, dan mereka semua bisa memiliki usia yang sama satu sama lainnya. Gugus bintang terbuka dapat kita temukan di sekitar wilayah lengan spiral galaksi. Contoh dari gugus terbuka adalah Pleiades atau gugus Kartika. Asteroid. Asteroid adalah benda angkasa yang berupa pecahan kecil-kecil dan bergerak mengelilingi matahari. Pecahan kecil-kecil itu berupa batu dengan bentuk yang tidak beraturan. Asteroid disebut juga planet kecil atau planetoid. Asteroid terbentuk dari batuan dan logam. Ahli astronomi memperkirakan ada jutaan asteroid di angkasa. Dari data yang ada, diperkirakan asteroid dengan diameter lebih dari 1 km berjumlah total antara 1,1 juta hingga 1,9 juta asteroid. Bentuk dan ukuran asteroid bermacam-macam, dan diameternya pun berbeda-beda, mulai dari ratusan kilometer sampai ribuan kilometer. Asteroid yang paling besar adalah asteroid Ceres, yang ditemukan pada tahun 1801. Diameter asteroid Ceres mencapai 785 km, kira-kira hampir 1/3 diameter bulan. Asteroid menciptakan bidang orbit yang sangat luas. Orbitnya berada di antara orbit planet Mars dan planet Jupiter. Ahli astronomi menyebutnya sebagai sabuk asteroid. Contohnya asteroid Pallas, Juno, Vesta, dan Hector. Namun pada kenyataannya, sebagian asteroid ada yang mengorbit di luar sabuk. Orbit asteroid sangat berbeda dengan orbit planet. Saat mengorbit, asteroid kadang menjadi sangat dekat dengan matahari. Salah satunya adalah asteroid Hidalgo. Orbit asteroid Hidalgo kadang berjarak 30 juta kilometer atau separuh jarak Merkurius ke matahari. Orbit asteroid dapat saling menyilang satu sama lain. Bidang orbit asteroid juga membentuk sudut yang lebih besar daripada 30 derajat dengan bidang orbit planet. Selama ini belum pernah diketahui terjadi tumbukan antar asteroid atau antara asteroid dengan planet. Meskipun demikian, pada tahun 1937, jarak antara asteroid Hermes dan bumi mencapai 320.000 km, yang mana jarak ini lebih dekat daripada jarak bumi ke bulan.
Berikut merupakan ilustrasi ukuran-ukuran asteroid. Selamat menyaksikan.